Nah dengan pokeanya. Betul. Apalagi ada gogos pokea ya. Enak itu. Di pantai banyak. Di pantai banyak. Oh iya betul. Iya. Nah itu kekhasan kita, Bu. Nah, dari hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita angkat cerita Iya. anak yang tidak ada di daerah lain. Oh, Gitu. Oke, saya ke Dedi lagi nih. Iya. Menurut Dedi sendiri seberapa penting peran konten kreator dalam pelestarian bahasa daerah ini? Tapi sebelum itu saya disclaimer dulu ya, Kak. Iya. Saya sebenarnya ini kontennya sebenarnya makanan. Saya food vlogger di Kota Kendari. Iya. Tapi bisa juga saya beralih ke konten kalau misalkan direkomendasikan untuk melestarikan bahasa daerah. Karena Iya. bisa dibilang saya sekarang ini kontennya bisa dibilang berbahasa daerah juga karena Iya. memakai dialek Tolaki. Karena kebanyakan di Kendari ini memakai konten kreator sekarang itu pasti berbahasa Indonesia yang bisa dibilang berbahasa Jakarta. Iya. Tapi kalau saya beralih ke bahasa daerah Tolaki, maksudnya Iya. dialek Tolaki karena memang saya lagi di Kendari dan itu yang mendorong saya untuk terjun di dunia konten kreator sebagai pelestarian bahasa daerah. Iya. Kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Seberapa penting peran konten kreator dalam pelestarian bahasa daerah? Penting. Iya. Penting sekali perannya. Karena apa? Sekarang kan bisa dibilang sosial media semakin canggih, semakin maju dan banyak juga aplikasi yang mendorong. Mulai dari TikTok, Facebook, Instagram, YouTube bahkan. Itu sangat penting karena semuanya bisa dibilang mempunyai gawai. Iya. Gawai dalam artian handphone. Jadi orang bisa melihat semuanya lewat gawai. Iya. Jadi datangnya kami sebagai konten kreator berarti mendorong pelestarian bahasa daerah ini semakin maju. Itu. Seperti itu ya. Iya. Tadinya Anda bilang kan kuliner ya. Betul. Dengan bahasa-bahasanya. Oh iya datang nih kan Iya, sekarang lebih banyak betul. bahasa-bahasa logat-logat Jakarta Betul. ya. Kenapa kita mau kita harus lestarikan bahasa daerah kita sendiri. Kan kadang ada orang kalau sudah injak Jakarta sudah tidak ingat bahasa. Logat mi katanya. Tin. Orang sini bilang orang Bugis sudah lece Monas. Yes. Di sini bilang koko, pas di sana lolo gue. Iya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa sih Kak sebenarnya. Tapi jangan lupakan juga budaya di Kendari. Sama dialeknya. Iya, seperti kan Delini yang Dian Belanda kan masih dengan bahasa logat dialek daerahnya sendiri Betul. ya. Oke, saya ke Ibu Dwi lagi. Iya. Ibu. Seberapa penting penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan anak usia dini menurut Ibu Dwi, silakan. Sejauh ini memang kami belum adakan evaluasi sih Bu terkait bagaimana dampak buku cerita anak berbahasa daerah ini khususnya kepada anak-anak begitu ya. Tapi kami mengupayakan bahwa bahasa ibu itu harus dilestarikan gitu. Ya mungkin memang bahasa ibu mereka kan tidak mesti bahasa daerah ya, mungkin bahasa Indonesia, tapi kan nenek moyang mereka, istilahnya orang tua mereka itu pasti berasal dari suatu daerah yang menjadi suatu menjadi suatu kekhasan mereka juga nantinya, dan ini akan menjadi warisan buat mereka. Kalau tidak tahu asalnya dari mana dan tidak tahu budayanya dari mana, kan bagaimana? Misalkan anak saya itu kan suami saya itu orang Wakatobi, saya orang Palopop gitu dari Sulawesi Selatan. Nah, anak saya itu selalu bertanya, kenapa nama saya ada laodenya gitu. Padahal kan papa dari Makassar, ya memang papanya besar di Makassar, tapi kan dia dari Wakatobi aslinya Bu. Nah, akhirnya kami itu selalu mengupayakan untuk anak kami mengunjungi Wakatobi begitu, supaya mereka tahu di sana itu ada budaya. Akhirnya kemarin kami ikutkan karya lah, kemudian kasih dengar tante-tantenya dalam bahasa daerah, jadi dialeknya, oh beginikah bahasa Wakatobi begitu. Jadi awalnya itu mereka tidak tahu, bahkan saya suku apa, sampai anak saya pernah bilang, mama saya suku apa. Bingung anaknya ya. Iya, jadi cocok tadi yang dibilang sama kakak Dedi, memang penting sekali untuk memperkenalkan ini gitu. Karena memang anak-anak kita kan ya, khususnya yang di kota itu mereka sudah istilahnya sudah berbaur dengan orang-orang yang multikultur gitu. Jadi bahasa Inggris sudah ya menjadi prioritas juga saat ini karena pendidikan ya Bu ya. Nah, akhirnya kami Balai Bahasa tetap harus menghadirkan bahasa daerah di program atau produk kami. Iya, yang dikatakan bahasa ibu ya. Iya, kami harapnya supaya kalaupun mereka mungkin tidak bisa sebagai penutur seperti Kakak Dedi gitu. Saya juga iri ya sama Kak Dedi gitu ya, karena saya juga bukan penutur aktif, saya penutur pasif. Tapi sebenarnya mereka tahu, oh ada bahasa ini ya. Oh ini artinya ini ya, kalau pergi itu artinya lako ya dalam bahasa. Cocok toh, Det? Cocok. Sesemangat itu ya kita dengan bahasa semangat daerah banget. gitu. Saya kalau bahas bahasa daerah Bu semangat sekali. Iya. Dedi keren sekali memang.
Amin, insyaallah. Oke, dengan bahasa daerahnya. Oke, kita kembali ke Dedi lagi nih. Apakah saya panggil Bapak atau enggak masih? Kak, Kakak. saya umurnya masih 28. Oh, ternyata seumuran anak kita ini kalau begini. Saya ini masih muda, masih imut. Oh, masih muda ternyata ya. Seumur teman saya ini kalau begitu. Iya. Nah, bagaimana cara Anda menjaga keseimbangan antara nilai edukatif dan hiburan dalam cerita anak multibahasa ini? Caranya lebih ke pribadi sih itu, Kak. Karena ada beberapa juga yang kurang. Apa tadi pertanyaan, lupa? Ya. Tadi pertanyaan saya tadi bagaimana Menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Iya, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara nilai edukatif dan hiburan dalam cerita anak multibahasa? Sebenarnya penyesuaian saya kondisikan juga, Kak. Karena kalau misalkan kita mau lebih edukatif di sosial media, mungkin semuanya akan bosan. Iya. Iya, betul. Saya kondisikan juga. Dan saya ini memang tujuannya kan ada beberapa aplikasi memang yang saya mainkan, TikTok, Facebook, sama Instagram. Nah, ini sebenarnya beda-beda semuanya. Beda-beda. Di Facebook beda, Instagram beda, sama di TikTok beda. Iya. Jadi saya kondisikan saja cara mainku bagaimana. Oh iya. Bagaimana bisa menarik? Iya, betul. Betul. Iya. Kalau misalkan di Facebook, kita bicara masalah ini, misalkan berbahasa daerah, atau lagi kita melenceng sedikit, pasti banyak komentar. Iya. Nah, di TikTok juga seperti itu. Jadi kita kondisikan sosial media mana yang kita akan bahas, Kita gunakan ya. kita gunakan. Oke, Seperti seperti itu. itu. Iya. Iya sih. Oke, betul. kembali ke Ibu Dwi lagi Iya. nih. Bagaimana Ibu menyesuaikan kosakata agar sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak ini? Oh, oke. Ya, jadi memang kami Bu di Balai Bahasa itu program penyusunan buku cerita anak dwi bahasa Iya. itu bahasa daerah bahasa Indonesia itu memang selama 1 tahun. Jadi tidak langsung nulis langsung jadi begitu. Jadi yang pertama rekrut penulis dulu, kemudian mereka diberikan pendampingan oleh narasumber, dan narasumbernya ini memang kami pilih memang pakar begitu Bu, pakar cerita anak. Iya. Jadi menyesuaikan, apalagi ini akan dikurasi oleh pusat perbukuan dari Kementerian Pendidikan, sehingga bisa digunakan di sekolah-sekolah. Itu arahan Iya. menteri sih Bu. Nah kemudian setelah itu kami memilih ilustrator. Nah setelah dari ilustrator ada lagi review ilustrasi. Jadi nggak boleh yang tidak ada kakinya, nggak boleh yang tidak ada tangannya, tangannya harus gambarnya lengkap. Jadi nggak bisa asal juga karena anak-anak kan Bu ya. Iya, iya. Apalagi anak-anak sekarang kan kritis. Nah setelah itu ditelaah oleh penelaah bahasa daerah. Jadi kami mengambil tokoh-tokoh masyarakat dan juga kayak semacam dosen-dosen yang memang yang penutur jati dan paham budaya, sehingga mereka bisa menyesuaikan, oh penerjemahannya ini terlalu sulit untuk anak-anak SD atau untuk anak-anak sekolah dasar begitu. Jadi kita harus memilih kata yang bisa mereka terima begitu. Jadi bukan bahasa Yang mudah dipahami ya Ibu ya. saya tidak tahu ya, mungkin di bahasa tolak itu juga ada beberapa kata yang sifatnya kayak ini lebih mudah dipahami, ini bahasa yang Betul, istilahnya bahasa yang orang dewasa Betul. ya Saya juga, saya punya orang tua, Kak. Kalau misalkan pulang kampung pasti ada bahasa daerah sebenarnya yang saya kurang tahu. Iya. Dan itu kayak kalau bisa dibilang bahasa dulu, bahasa tempo doe-loe, tapi masih digunakan sampai sekarang, dan itu saya masih kurang paham, tapi saya perlu belajar. Iya, iya. Karena kalau kita tidak belajar mau sampai kapan kita tidak tahu. Nah, Seperti itu. betul. Ada beberapa kata yang kayak inalusi. Saya kurang tahu dulu inalusi itu apa. Ternyata inalusi itu mengambil atau menyentuh. Oh, iya. Pokoknya banyak bahasa daerah Tolaki yang tempo doe-loe menurutku. Iya. Zaman dulu Karena sekali. kadang satu bahasa kan beda makna Bu. Iya, betul. Betul. Iya. Kalau dalam menulis satu judul buku Ibu misalnya, ini diselesaikan berapa lama waktunya? 1 tahun Bu. Jadi memang jadi prosesnya itu 1 tahun untuk semua buku ini. Jadi satu penulis, satu judul itu, satu penulis, satu penerjemah, satu ilustrator, satu penelaah gitu. Jadi masing-masing Itu dikurasi. cukup lama ya. Ya, Bu. Berarti lebih gampang kalau orang buat judul lagu untuk menyanyi ya. Iya. Daripada Kalau untuk cerita. Iya Bu, semudah itu ternyata. Apalagi ini akan diberikan ke sekolah-sekolah. Karena itu arahan Pak Menteri memang. Kalau yang sudah dibagikan ke sekolah-sekolah itu judulnya seperti apa saja itu? Terus bukunya. Sejauh ini ada C ingin pergi ke laut, misal itu tentang ikan sidat ya. Tapi ceritanya itu memang ikan sidat saja. Jadi bukan semacam seperti yang dikatakan Dedi tadi tidak melulu atau tidak selalu yang berkaitan dengan hal yang terlalu edukatif begitu. Iya. Jadi memang dalam Kondisikan, buku cerita, betul, dalam buku cerita anak itu ada
dikaji disajikan dalam untuk menghibur ya, entertain, Betul. tapi memuat unsur edukasi gitu. Jadi Iya, iya. misalkan ini tentang C ingin pergi ke laut, C itu adalah ikan sidat. Cuman ceritanya di situ adalah ikan sidat dikejar sama mangsa. Nah, Berarti bagaimana subjeknya di situ ya. Iya, bagaimana dia bisa menyelamatkan diri gitu. Kemudian tentang kantong plastik. Kantong plastik. Nah, itu ceritanya tentang kantong plastik, bagaimana dia dibuang apa, tapi dalam bentuk cerita anak. Seru kesian, Bu. Aduh, seru kesian, Bu. Seru. Lucu. Ada juga yang dikaji sama siapa? Iya. Yang pernah ditelaah Iya, oleh betul. Dedi. Donga Epino. Apa itu artinya? Rusa dengan impiannya, dengan mimpinya. Dia ini ceritanya tentang rusa sebelum mempunyai tanduk sama bebek yang mempunyai tanduk. Iya. Jadi rusa ini tidak punya tanduk tapi bebek punya tanduk. Nah, itu cerita sebenarnya cerita bisa dibilang dibuat ya, Bu. Maksudnya Karena bebek punya tanduk enggak ada ya. Nah, itu ceritanya. Jadi mungkin asal mula rusa mempunyai tanduk begitu. Rusa iri kenapa bebek punya tanduk sementara bebek sangat sombong dengan tanduk yang dia miliki. Seperti itu kira-kira. Keangkuhannya. Iya, tapi ceritanya dalam bahasa daerah Tolaki. Tapi imajinatif, Bu. Iya. Jadi kayak misalkan masa begini, jadi itu kan kayak anak-anak mungkin pasti berpikir, Bertanya tuh. iya, kenapa ada tanduknya ini, Iya. kenapa ada tanduknya ini gitu. Makanya saya bilang tadi, Bu, tidak melulu yang dibilang Kak Dwi tadi bahwa cerita itu sebenarnya tidak boleh monoton. Iya. Harus memang yang betul-betul menarik supaya anak juga tertarik. Sama kalau orang bikin film kan, kalau Iya, kalau betul. nonton, orang akan bosan juga. Betul. Iya. Ada sebagian film yang sudah bisa ditebak dari awal. Iya. Ada juga film yang tidak bisa ditebak. Nah, Makanya orang bertanya-tanya. betul. Iya. Nah, sama Tapi dengan sama cerita untuk anak. ciptanya. Sama dengan cerita anak. Oh, iya. Cerita anak ini harus punya imajinasi tersendiri Betul. supaya anak bisa tertarik. Nah, itulah yang memantik berpikir kritis. Kan sekarang masalah anak-anak Indonesia berpikir kritis, Bu. Iya, Kemampuan berpikir kritis mereka. Itu bukunya sudah ada dijual di Kendari ya? Tidak dijual malah, Bu. Ini buku tidak boleh diperdagangkan karena memang ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oh, berarti Jadi baikkan bisa ke diunduh saja di laman Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara. Tenggara, bebas. Bebas, gratis. Yes, Ibu. Oh, berarti kalau kita mau cari, kita ketik apa lagi sini? Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Balai Bahasa Provinsi sudah Sulawesi Tenggara. Tenggara. Iya, itu ada websitenya atau lamannya. Nanti dicari di situ bagian terbitan buku cerita anak. Saya kira ada dibagikan ke sekolah-sekolah seperti buku Ada juga, Bu. Iya. Ada. Kan di sekolah sekarang kan ada, ada. pojok bacanya sekarang. Bu, Ada. Selama sekolah baru bersyurat. Selama sekolah mengirimkan surat, kemudian meminta kami berikan dengan gratis, bebas. Sudah banyak ini yang berkirim surat ke kami. Iya. Saya kira dijual bebas di toko-toko ya. Karena ceritanya saya sendiri tuh juga sangat menarik yang dibilang tadi Jonga yang punya Iya. tanduk dengan bebek yang punya tanduk itu. Iya. Orang tua sangat tertarik untuk mau membacanya ya. Kan? Ilustrasinya juga lucu. Kan ya. kebanyakan anak-anak mengatakan bahwa rusa itu tidak punya tanduk sementara bebek tidak punya. Nah, ini ceritanya kita balik. Kita balik supaya anak-anak lebih tertarik. Oh ya, saya mau baca. Iya, Itu. betul. Kalau kita lihat kan memang bebek kan memang tidak bertanduk kan Iya, kenyataannya. tidak. Pasti anak penasaran di mana tanduknya. Yang bertanduk kan Jonga ya. Iya. Oke, saya ke Dedi lagi nih. Boleh. Bagaimana sih respon anak-anak dan orang tua terhadap konten cerita anak berbahasa daerah yang Anda buat? Ada sebagian yang pro sama oh, ini tidak ada yang pro dan kontra. Sebenarnya Iya. semua pro. Semua pro. Tapi mungkin cara orang tua saja untuk mengajarkan cerita anak kepada anak-anaknya. Kan sebagian sekarang orang tua, Kak, bisa dibilang bukan malas sih, mungkin kurang mengedukasi aja. Iya. Tidak ada cara mengedukasi mereka tentang cerita anak. Nah, di cerita melalui bahasa daerah dengan cerita anak bahasa daerah ini bagus. Iya. Bagus sekali hadirnya. Dengan yang cerita tadi, imajinasinya mereka tentang cerita anak tersebut. Iya. Dan masih banyak lagi yang perlu kita lakukan. Oke, saya kembali ke Ibu Dwi lagi. Apakah ada pelatihan khusus dari penerjemah cerita anak di Balai Bahasa ini, Bu? Ada, Bu. Ada khusus. Ini kami akan merekrut lagi untuk penulis Iya. dan juga penerjemah begitu. Nanti ketika dinilai bahwa tulisannya ini menarik, ide yang mereka angkat itu menarik, maka kami akan memberikan pelatihan khusus dan kami akan kumpulkan di satu tempat. Kami fasilitasi semua. Oh, itu dari sekolah-sekolah ya? Siapa saja, Bu, bebas. Siapa saja bebas untuk masyarakat mendaftar. Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Oke.
Bangun-bangunlah kita masih ingin berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita, namun kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro Omba Suara Budaya Kendari Me Ambo itu. Dario rembigare rembu-rembu kutoro dadio siriati mamaku tepo kono medulu tepo pria tepunggu tepo robu mekondo dadu salah tulura pawangono manusia neo haki benao tanio abono leu me poko aso medulu sama turu tanio hina kiti tanio siriati Salah tulura pawangono manusia neo haki benao tanio ambono lain me koko aso medulu sama turu tanio hina kiti tanio tanio hina kiti tanio siriati. Pro 4 RRI Kendari hadir sebagai wadah khusus mempromosikan UMKM lokal Sulawesi Tenggara. Mengudara setiap hari pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 103.4 MHz. Program ini mengulas peluang, tantangan, dan kisah sukses pelaku usaha. Dengarkan segmen Pabalu UMKM, dukung ekonomi kreatif Kendari. Melalui siaran budaya yang mengangkat kearifan lokal, ayo dengarkan radio dan jadilah bagian dari gerakan UMKM naik kelas. UMKM Pro 4 Kendari, ekonomi Kendari.
Para peromba suara budaya Kendari, Mei Ambo itu masih bersama kami di acara Dialog Tonga Oleo yang mana topik kita pendidikan bahasa daerah melalui cerita anak, multibahasa dan konten digital, dan narasumber kita ada Dedi Wiranto, konten kreator, dan Ibu Dwi Pratiwi yang merupakan penerjemah dari Balai Bahasa Kendari. Oke, kita kembali berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita hingga pukul 12 nanti. Saya ke Dedi Wiranto lagi nih. Bagaimana Anda memastikan penggunaan bahasa daerah tetapi benar dan sesuai dengan kaidah? Silakan. Tidak bisa sendiri kalau untuk pastikan, sama yang udah bilang Kak Dwi tadi, memang harus butuh proses yang sangat panjang. Iya. Mulai dari penerjemahan, kemudian ditelaah lagi, kemudian kita lihat lagi. Jadi kalau misalkan saya mau menerjemahkan sendiri, pasti saya juga punya bahasa tolaki yang betul-betul menurut saya yang betul. Makanya perlu yang ada namanya penerjemahan, ditelaah dulu bahasa daerahnya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya memastikan, saya tidak bisa memastikan sendiri, ada tim penerjemahan. Seperti itu ya. Iya, betul. Nah, pertama kali Anda menjadi konten kreator, yang pertama langsung naik feed-nya itu yang mana ini? Yang keseharian. Ya. Waktu saya jadi konten kreator pertama itu, saya lihat dulu yang lagi marak-maraknya di Kendari itu seperti apa. Iya. Karena kebanyakan konten kreator pakai logat Jakarta, bisa dibilang logat Jakarta, jadi saya memutuskan untuk, oh apa salahnya kalau saya punya dialek tersendiri. Seperti apa, bagaimana yang kemarin tuh? Coba kita dengar dulu yang seperti yang bagaimana ya. Kayak bahasa dialek Tolaki, maksudnya bukan dialek Tolaki sih, tapi kebanyakan memang mayoritas dialek Tolaki itu seperti itu. Kayak Contoh. ini hari saya mau pergi di pasar, habis itu saya beli ikan, habis beli ikan masa mau mosonggi miona. Kayak begitu. Jadi ada penekanan. Iya. Dialeknya seperti itu. Atau ada mungkin sudah seperti itu. Dengan gaya-gayanya mungkin supaya kalau gaya kan sebenarnya gaya nggak ada, cuma voice over. Bicara. Seperti itu ya. Videonya itu keseharian kami, mau ke pasar kah? Seperti itu. Perlu ada belakang-belakangnya Ona. Ona. Iya. Kalau anak muda zaman sekarang bilang modaso. Oh, modaso. Orang Tolaki itu kadang tidak bisa membedakan antara V, V sama P. Jadi kalau V, V sama P itu bisa P semua saja. Misalkan EVP kan EVP, EPP. Penyebutannya kan kebanyakan seperti itu. Jadi orang, nah ini yang mendasarkan sebenarnya anak muda zaman sekarang itu malu berbahasa Tolaki. Sebenarnya karena mereka takut dikatakan, bisa dibilang orang Tolaki ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi mereka malu. Ganteng-ganteng kumi, cantik-cantik kumi, masa sampai modaso gitu. Jadi mereka malu dikatakan modaso. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang perlu kita banggakan. Apalagi saya kalau dikatakan modaso, oh tanpa modaso saya. Pokoknya tidak ada. Pokoknya ya mau pedoko ya. Yang pedoko yang mau tekura. Pokoknya saya pertahankan juga dialek Tolakiku. Kenapa sampai pergi hilangkan? Karena itu yang perlu kita banggakan sekarang. Pertahankan dan lestarikan. Oke, asik ya. Pokoknya jangan dipikirkan dia. Nggak usah dipikirkan, Kak. Iya, betul. Tapi kembali lagi kita kondisikan juga sama siapa lawan bicaranya kita. Kalau misalkan saya bicara sama Kak Dwi, mana mungkin sampai pakai bahasa daerah Tolaki kan? Iya. Tapi kalau mau diajarkan boleh, Ci. Iya. Supaya tahu toh. Tapi kalau dialeknya mungkin bisa ya. Iya, bisa. Dialeknya bisa karena dialek di Kendari itu kan rata-rata seperti itu, Ci. Iya. Makanya kita kalau penyiar juga, kalau sapaannya kita kan, oh iya, iya Bang Gona. Bang Gona kan teman kan. Iya. Makanya kita tuh ada kata ini yang bilang, oh iya Mei Ambo itu. Mei Ambo. Mei Ambo kan bagus ya. Bagus, enak. Tapi Mei Ambo itu banyak artinya juga. Punya makna tersendiri. Bukan maksudnya dalam penempatan. Mei iya. Ambo dalam bentuk makanan, Mei Ambo dalam bentuk watak seseorang, gitu. Kayak konteks. Misalkan kau di Kadui, Mei Ambo sipano, bagus sifatnya. Atau Mei Ambo inono kinano, Mei Ambo inono sinonggino, berarti enak sinongginya. Konteks. Itu. Sama sebenarnya bahasa Inggris, Kak. Maksudnya dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Cara penempatan konteks juga. Seperti itu. Saya baru tahu itu makna dari kata Mei Ambo itu. Kita kan sekarang kalau penyiar, iya, bersama kami Eri Pro Mbak Mei Ambo itu. Mei Ambo itu bagus, Mi. Oh, sudah bagus nih. Bagus, Mi. Kita baru belajar kembali lagi kalau begitu ya dengan bahasa daerah Tolaki. Makanya seru. Kembali ke Ibu Dwi lagi nih. Bagaimana menjaga nilai-nilai budaya lokal tetap tersampaikan dalam versi terjemahan ini, Bu?
budaya lokal ya, itu Iya. sekali lagi memang kita butuh tim kurator sebenarnya, Bu. Jadi tim kurator itulah nanti yang menilai dan juga yang menelaah, oh ini dari bahasa sumber, maksudnya bahasa daerah ke bahasa Iya. Indonesia kayaknya ini tidak tersampaikan begitu. Iya. Padahal misalkan poin ini harus tersampaikan seperti yang tadi katanya Dedi, misalkan kata Me Ambo begitu. Nah, kita juga bisa menambahkan catatan kaki di Iya. bagian halaman tersebut untuk menjelaskan ini apa sih, misalnya kayak apa sih yang khas di ini ya, Pak Bitara ya, apa sih tuh yang Kalau Sarah, kalau Sarah misalnya, Iya, kalau kalau Sarah Sarah yang adat ya. kalau Sarah itu misalnya apa istilah yang masih berkaitan dengan budaya suku Tolaki begitu. Nah, kalau Sarah ini kan tidak bisa kita jelaskan panjang lebar karena memang dia adalah suatu istilah. Kalau Sarah itu artinya apa, Den? nah kalau Sarah, itu yang saya tidak tahu. Ya, itu kayak yang simbol-simbol itu. Simbol adat itu, Kak? Iya, simbol adat. Oh, simbol adat. Ketika misalnya kita ingin Ya, dari rotan ya? Iya, misalnya kayak saya membawa kalau Sarah di acara pernikahan tante saya gitu, atau misalnya saya yang meletakkan itu. Nah, kata kalau Sarah itu tetap dipertahankan pada saat diterjemahkan. Iya. Tapi kita bisa menambahkan catatan kaki untuk memberikan penjelasan tambahan kalau Sarah adalah simbol adat bla 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 begitu. Misalnya Seperti ini itu salah ya. satu contoh gitu. Iya, Bu. Oke, saya ini ada pertanyaan ini, Kak Dedi katanya dari Adinda Febriana Putri. Oh. Kak Dedi, bagaimana mau berkonten pakai bahasa daerah tapi tetap ramai disukai orang? Nah, penasaran dia ini. Sebenarnya kalau kita mau tetap disukai banyak orang, sebenarnya tujuannya untuk berbahasa daerah itu tidak bisa kita bilang mau rame sampai seluruh Indonesia, karena yang tahu bahasa daerahmu itu cuma ada di daerahmu. Iya, Jadi itu ya. makanya saya di konten saya itu sebenarnya tidak banyak yang menggunakan bahasa daerah, cuma dialek. Makanya saya bilang tadi, Kak, ada beberapa sosial media. Di Facebook itu, Kak, bisa sekali saya pakai bahasa daerah full. Konten saya kan 1 menit sampai 2 menit. Bisa full 1 menit sampai 2 menit saya pakai bahasa daerah Tolaki, karena kebanyakan ibu-ibu Facebook itu di Kendari itu orang-orang Tolaki semua. Iya. Sama pasti mereka bertanya, bahasa daerah apa ini kalau misalkan di luar dari daerah Kendari. Cuma kalau misalkan mau tetap rame, tidak apa-apa pakai bahasa daerah Tolaki, tapi memang tujuannya untuk orang Kendari saja. Iya. Karena kita ketahui bersama orang Tolaki kan belum seperti orang Bugis atau orang Jawa yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Iya. Orang Tolaki masih sedikit. Cuma ada di Sulawesi Tenggara saja mendominasi. Iya. Oke, ke Ibu Dwi, apakah terdapat kendala dalam menerjemahkan istilah modern ke dalam bahasa daerah ini? Iya, pasti Bu. Misalkan istilah modern ini kita apa ya? Misalnya contohnya istilah modern ini apa contoh, Det? Yang saat ini sedang hype ya? Apa ya? Apa itu, Kak? Pertanyaannya. Istilah modern, misalkan supaya saya berikan contoh bagaimana cara menerjemahkan. Misal apa dia yang sekarang ini Istilah. Iya. yang lagi naik daun gitu? Apa sih kata-katanya? Mager ya? Mager atau apa ya yang akrab di Gen Z misal? Boring. Ya lagi boring gitu ya, oke Bosan lah ya, mungkin bosan. bosan Sama aja mager. ya, atau mager gitu yang mungkin kayak ingin dipertahankan gitu. Biasanya pada saat proses penelaahan, apalagi kalau sudah masuk ke dalam proses penyuntingan bahasa Indonesia kan kita memang tetap harus mempertahankan bahasa Indonesia begitu. Mungkin kalau boring kan dia ke istilah bahasa Inggris, nanti ditanya lagi apa lagi ya yang bisa sama istilahnya seperti itu. Dan juga kita ingin memperkenalkan, memang kata mager itu kan sekarang untuk anak-anak muda, tapi dalam bahasa daerah juga ada istilahnya loh gitu. Iya. Nah, misalkan mager ini kan tidak malas. Kalau dalam bahasa daerah Tolaki misalnya apa bahasa daerah Tolaki mager? Apa mager capek, Kak? Bukan mager, Malas itu kayak toh? bosanan. Bosan. Malas itu apa ya? Kalau di daerah Tolaki mungkin tidak ada kata dasar, maksudnya Malas itu apa? malas. Bahasa daerah Tolakinya malas. Apa malas sih? Asal jangan lazy ya. Lazy kan bahasa Inggris. Kalau mager itu kan bisa Kak, kayak tiba-tiba blank kalau ditanya Iya. bahasa daerah Tolaki di sini. Iya, misalnya sambil Harus kamu pikir dipikirkan. dah, Ya, sambil as. pikir dan jadi misalkan kata mager, Bu. Oke, kita tidak masalah memperkenalkan istilah itu karena mungkin istilah itu bisa istilahnya dikenal lah untuk anak-anak muda begitu atau Iya. anak-anak kecil. Itu kita pertahankan, mungkin kita buat garis miring ya, italic begitu. Nanti di bawahnya kita akan jelaskan lagi mager adalah istilah yang digunakan gitu-gitu. Tetap mempertahankan itu. Jadi kita juga ingin memperkenalkan kosakata yang sifatnya mungkin gaul, karena itu kan sebenarnya tidak mengganggu
apa ya, mengganggu eksistensi bahasa Indonesia, tapi memperkaya gitu. Hanya saja penempatan dan kapan kita ucapkan itu juga yang harus diperhatikan. Iya, gitu. seperti itu ya Ibu ya. Oke, sambil dipikirkan mager bahasa daerah Enggak, ya. kalau sebenarnya tidak ada. Kalau mager kan malas. Iya. Kalau daerah lagi mungkin tidak ada kata yang kayak mager. Mungkin lebih ke kalau misalkan ditanya kita ke sana yuk, kok ngarenggu. Ah, Malas, itu kan kayak begitu. Kuarenggu, Moko ngarenggu, moko arenggu, moko ngare, moko ngarenggu. Mm-mm, Susah ya malas. bahasa sini ya. ko ngarenggu. Tidak susah aja kalau sudah dibelajarkan. Iya, Moko artinya kan kayak, "Ih, ngarenggu." sama mager deh, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa mau ke ngarenggu. Tadi kita ke mall yuk, deh hangga moko ngarenggu deh. Berarti sudah Malas, itu, malas deh. Nah, seperti itu, Bu. mengucapkan dengan mimik wajahnya juga ya. seperti Iya. itu. Berarti nanti di ilustrasinya tuh modelnya seperti itu juga, Iya, kayak iya, apa iya. malas, apa. Mager mungkin tetap bisa kita pertahankan. Iya, iya, Nanti iya. maksudnya yang seperti Ibu katakan, kalau kendala lebih kepada kita bagaimana caranya bisa duduk bersama, kita pertimbangkan lagi, jadi ada penyunting, ada penelaah, ada Iya, iya. penerjemah. Mager masuk kata gaul di Kadwi. Iya, kayak ya kata-kata inilah Seperti itu ya. anak-anak muda. Oke, saya ke Dedi lagi nih. Apakah Anda melibatkan penutur asli, guru atau ahli bahasa dalam proses produk konten Anda? Kalau penutur asli mungkin saya tidak masukkan. Palingan kalau misalkan saya mau bertanya tentang bahasa daerah tolak itu ke orang tua saya. Ada juru bahasanya ya di rumah. Tidak, karena memang Mereka kedua orang penutur. tua, kedua orang tua saya ini penutur asli suku Tolaki juga. Oh, Alhamdulillahnya. iya, Dan iya. saya bangga lahir Iya. di daerah Tolaki. Ah, Dan saya juga alhamdulillahnya lahir di daerah yang bisa dibilang masih terpencil, daerah mana itu daerah? di Lawulo, Lalu daerah apa? Kecamatan Angkaberi. Kelurahan Lawulo, Kecamatan Oh, Angkaberi, tempatnya itu ada terapi yang Konawe. kemarin. Kabupaten Konawe. Kan Laulo ada Kolaka ada. Ya, Oh, kalau Kolaka terus-terusannya lagi ke Iya, sana. oh Laulo di Anggaberi. Iya, usaha. betul. Oh, tempatnya ini teman saya di sana. Iya. Bapak Kak, saya di tahu. sana itu Kak anak-anaknya masih kental sekali bahasa daerahnya. Oh. Bahasa daerah Tolakinya. Bahkan kalau mau dibikinkan film mungkin bisa sekali. Kemarin sempat kita berencana mau ke sana. Ada beberapa target yang konten kebahasaan. Oh iya, kan kita juga buat konten di kantor. Rencana mau Sibolang dulu. Sibolang ini dalam versi yang suku Tolakinya, anak-anaknya. Misalkan pergi memancing, ngolokomondunduri, pergi memancing begitu toh dengan berbahasa daerah Tolaki, kan bagus itu. Dan di sana masih kental ya bahasa Masih daerahnya. kental banget. Masih kental sekali. Pokoknya. Langsung ibu ikut tuh. Dela. Dela. Terus kayak, "Ma, Ma iyo nah. iya. Kenapa ndak ke sana?" Akhirnya juga saya terikut gitu. Iya. Makanya hadirnya sosial media di sini bagus sekali. Jadi orang yang di Jakarta pun kalau misalkan sudah lupa bahasa daerah Tolakinya, mungkin bisa dan nonton kontenku dengan menggunakan bahasa daerah. Bilang, Kalau konten diri sendiri namanya di situ yang kita nonton di Facebook. oh kalau saya kontennya kan tadi sama saya ini sebenarnya food vlogger. Tapi kalau misalkan ada konten kebahasaan mungkin bisa saya buat akun tersendirinya. Nah, untuk konten kebahasaan ini Kak atau dalam artian bahasa daerah itu lebih ke akunnya Balai Bahasa. Oh. Karena Balai Bahasa ini bertanggung jawab juga untuk pelestarian bahasa daerah Iya. juga. Iya. Dedi adalah talent kita, Bu. Dan Kalau saya adalah syuting- salah satu talentnya. Oh, seperti Ada yang itu. Sinonggi kan, Ded? Sinonggi ada. Pernah saya buat konten dengan Balai Bahasa juga. Kontennya Sinonggi, cara membuat Sinonggi dengan berbahasa daerah. Full bahasa daerah Tolaki. Full bahasa Dedi, daerah oh ya, Tolaki. nanti ya. kasih lihat ibu sebentar. Jangan mim. Ada adegan yang ada adegan kompor meledak. Oh. Tapi bagus ekspresinya pada Iya, saat iya. meledak. Lengkap dengan ungkapan dalam bahasa daerah Tolaki loh, Bu. Itu kan udah dibuat-buat ya langsung. Enggak, Dengan- spontan. Spontan. Apa bahasanya, Ded? Apa itu? Waktu Kompor ada kompor meledak. Mohai itu. Nggak, saya panggil nama Syarwan pernah. Syarwan. Pokoknya langsung spontan ya Iya, dengan bahasa spontan. daerahnya. Itu kalau di kampung, pasti teriak-teriak orang kalau ada yang meledak begitu. Boto Pokoknya itu, heboh boto ya. itu. Oke, Ekspresif. mengingat waktu kita masih ingin berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita, namun karena waktu kita sangat terbatas, mungkin di akhir dialog kita sebagai closing statement kita, ya saya ke Dedi lagi nih. Mungkin Anda punya pesan bagi kreator muda yang ingin mulai membuat konten edukasi bahasa daerah untuk anak-anak, silakan. Kalau mau bilang pesan mungkin banyak sekali.
pesannya. Kalau Ya, saya apa pesannya? kalau saya berhadapan langsung sama mereka, intinya pesannya jangan malu saja. Iya. Jangan malu untuk berbahasa daerah. Iya. Apalagi sekarang sosial media semakin canggih, Iya. pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hmm. Mm-mm. Itu. Oke. Mungkin Ibu Dwi, Iya. silakan. Karena kalau kami itu lebih kepada kami yang mengorganize buku itu Bu ya. Jadi meskipun saya bukan asli daerah Sulawesi Tenggara, saya juga merasa bahwa sayang sekali ketika kita tidak mengenal bahasa daerah kita begitu. Iya. Jadi saya juga merasa ada penyesalan untuk itu, tapi alhamdulillah saya merasa bahwa ini menjadi bentuk kontribusi saya begitu untuk melestarikan bahasa daerah dengan mengorganize atau dengan mengawal proses penyusunan buku cerita anak dua bahasa. Pokoknya benar kata Dedi, jangan malu, dan semoga banyak konten kreator yang lebih concern ya terhadap pelestarian bahasa Amin. daerahnya. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Makasih, kehadiran Ibu, dari Bapak. Bapak Dedi Wiranto dan juga Ibu Dwi Dengan selebgram. sudah bincang-bincang di acara Dialog Tong Oleo untuk di RI 24 Kendal. Jangan bosan-bosan ya, kami undang lagi ya. Iya, kalau bisa setiap minggu boleh. Kalau bahasa daerah boleh. Iya, Cus. oke. Nggak Nanti kita apa-apa. cari topik lain Wah, lagi ya. Iya. luar biasa Dedi. Oke, terima kasih kebersamaannya, bang-bang semuanya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.